Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sari di Stylish Signature. Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat tas ya, handbag yang kita kombinasikan dengan drawstring yang seperti ini ya, di bagian dalamnya yang ini berfungsi sebagai furing juga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita menggunakan stopper. Saya menggunakan yang seperti ini ya, teman-teman juga bisa buat dengan yang menggunakan rajutan juga. Oke. Nah, ukuran tas ini cukup besar ya. Di sini kita bisa menampung untuk handphone, peralatan makeup. Begitu juga dengan dompet ya. Untuk dompet teman-teman bisa klik linknya di atas sini. Dompet koin juga teman-teman bisa cek di description box. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman untuk handle tas kita menggunakan spiral cord ya. Jadi teman-teman bisa klik linknya di atas sini dan bisa cek juga di description box. Oke, sebelum kita mulai ya, jangan lupa untuk selalu support dan dukung kami terus dengan melakukan like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya. Kita akan kombinasikan 3 warna benang. Di sini untuk yang warna Tosca gelap kita akan butuh 3 gulung yang ini. Kemudian untuk yang kehijauan kita butuh 1 gulung, silver kita butuh 1 gulung, dan untuk hook di sini kita akan menggunakan hook size nomor 5. Kita mulai dengan membuat slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan chain sebanyak 25. Setelah membuat 25 chain seperti ini, kita akan membuat single crochet di stitch kedua setelah hook 1 2 di sini ya. Kita akan buat di bagian belakangnya. Single crochet akan kita isikan di setiap stitchnya. Nah, kita sudah menyelesaikan untuk baris pertama berisi 24 single crochet seperti ini. Selanjutnya lakukan chain 1. Di sini turn. Kita akan masuk di baris kedua ya. Kita akan isi kembali dengan single crochet sampai ke ujung. Lakukan terus bolak-balik sampai kita mendapatkan 49 baris. Nah, setelah kita membuat 49 baris seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membuat border keliling untuk alas tasnya. Di sini lakukan chain 1. Kemudian kita akan melakukan single crochet increase di sudutnya ya. Jadi nanti di setiap sudut kita akan buat atau isi dengan 2 single crochet seperti ini. Untuk stitch pertama di sini kita akan beri stitch marker. Kemudian kita akan isi setiap stitchnya dengan 1 single crochet ya.
Nah, setelah kita mengelilingi dasar tas ini dengan single crochet keliling ya, termasuk di sudut-sudut seperti ini yang kita isi dengan single crochet increase. Sekarang kita akan lanjutkan atau satukan dengan stitch pertama di sini yang kita beri stitch marker. Kita akan melakukan slip stitch di sini seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan lakukan chain 1. Kita akan buat single crochet di sini. Beri stitch marker sebagai penanda awalan round pertama ya. Nah, di sini teman-teman, sebelum kita lanjutkan ya, untuk dasar tas kita itu total ada 148 stitch ya. Di sini kita menggunakan kelipatan 4. Di sini kita akan lanjutkan untuk putaran pertama dengan membuat single crochet back loop keliling. Setelah membuat single crochet back loop keliling di putaran pertama ini, kita akan satukan dengan stitch pertama ya, dengan melakukan slip stitch seperti ini. Masuk di putaran kedua, kita akan melakukan chain 4. Ini kita tidak hitung sebagai stitch ya teman-teman. Di sini kita akan mulai untuk membuat motif. Ini kita hitung sebagai stitch. 1 stitch. 2 stitch ya, seperti ini. Kita akan skip stitch yang ini dan ini. Kita akan membuat treble atau front treble seperti ini sampai 2 stitch ke depan. Nah, untuk treble pertama yang di sini kita akan beri stitch marker sebagai penanda awalan putaran kedua. Kemudian kita akan lakukan treble kembali. Kita akan buat di 2 stitch yang kita skip tadi ya. Kita skip yang ini dan ini, kita akan buat front treble di sini sampai 2 stitch ke depan. Kita akan ulangi terus ini sampai kita mengelilingi round kedua dengan pola tersebut.
Nah, di sini kita sudah sampai di ujung putaran kedua ya. Kita akan sambung dengan stitch pertama yang kita beri stitch marker. Kita akan lakukan slip stitch di sini. Masuk di putaran ketiga, kita akan buat chain 4. Ini kita tidak hitung sebagai stitch ya. Kemudian kita akan lakukan skip 4, 1, 2, 3, 4. Kita akan buat front treble di sini. Untuk stitch pertama ini kita akan beri stitch marker. Kemudian kita akan lanjutkan treble di sisi sebelahnya. Selanjutnya di sini kita akan mundur 2 stitch ya. Kita akan angkat 2 stitch yang ini dan yang ini untuk timbul ke depan. Selanjutnya di sini untuk cluster berikutnya kita akan membuat front treble. Mengambil di sini ya, kita akan skip 2, 1, 2, yang ini kita akan skip. Kemudian kita akan mundur kembali untuk di 2 stitch yang kita skip tadi. Kita akan angkat 2 stitch ini untuk ke depan. Pola ini akan kita ulangi terus sampai nanti kita ketemu di ujung putaran ketiga.
Nah, di sini kita di ujung baris ketiga ya. Sekarang kita akan satukan dengan stitch awalan round ketiga yang kita beri stitch marker. Kita akan buat slip stitch. Masuk round keempat ya, kita akan membuat chain 4. Kemudian di sini kita akan skip 4. 1 2 3 4. Kita akan buat treble stitch yang tadinya di belakang, kita akan angkat ke depan ya. Beri stitch marker untuk stitch pertama di putaran keempat. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan melakukan treble di 2 stitch sebelumnya yang kita skip di sini. Pola putaran ketiga dan putaran keempat ini akan kita ulangi terus ya sampai kita mendapatkan tinggi yang kita inginkan. Sini jangan lupa untuk lakukan skip 2 yang ini 1 2. Kita akan angkat yang ini yang sebelumnya berada di belakang untuk munculkan ke depan. Kemudian kita akan dorong 2 stitch yang ini yang kita skip tadi, yang tadinya di depan kita akan bawa ke belakang.
Nah, ini kita sudah di ujung untuk baris ke-19 ya. Sebelumnya di sini kita waktu pergantian benang, kita buat 4 baris seperti ini. Jadi kita membuat kombinasi warna. Nah, di sini ya di stitch paling ujung sini kita akan gabungkan dengan stitch pertama. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Kita buka stitch markernya. Lakukan slip stitch seperti ini. Nah, di sini ujungnya kita beri stitch marker. Jadi ini nanti kita biarkan terlebih dahulu ya. Kita akan lanjutkan nanti. Oke, ini kita biarkan ya. Kita akan membuat untuk sisi bagian dalam. Jadi kita akan mulai dari sudut sini. Ambil seperti ini. Di sini kita akan buat chain 3. Kita hitung sebagai DC pertama. Selanjutnya kita akan membuat DC di setiap stitch. Perhatikan ini kita tekukan ya. Jadi kita buat di lipatan yang ini. Ini adalah bagian innernya. Dari sini untuk inner ini kita hitung sebagai baris pertama. Kita akan membuat DC keliling. Ini akan kita lanjutkan terus. Nah, di sini kita buat ya DC keliling. Itu sampai 11 baris seperti ini. Nah, baris terakhir kita akan satukan dengan chain 3 yang kita anggap sebagai DC pertama. Lakukan slip stitch seperti ini. Kemudian kita boleh potong untuk ujung benangnya. Nah, berikutnya ya di sini di stitch yang kita marker ini kita buka. Di sini kita akan lanjutkan satu baris lagi. Kita buat chain 4 ya untuk melanjutkan motif yang di bawahnya. Oke. Skip 4 stitch. Nah, baris ke-20 ini ya, kita akan ulangi terus motifnya mengelilingi. Baru nanti di baris ke-21 kita akan ganti dengan warna benang baru.
Untuk naik ke atas sini kita akan ganti dengan benang baru. Nah, di sini kita akan mulai membuat single crochet keliling ya. Setiap stitch kita akan isi dengan satu single crochet. Setelah membuat single crochet keliling di baris ke-21, kita akan masuk untuk baris ke-22. Nah, di sini lakukan chain 1. Kita akan membuat slip stitch keliling seperti ini. Nah, di sini kita sudah membuat ya sebanyak sampai baris ke-28. Selanjutnya di sini kita akan sembunyikan untuk sisa ujung benang ini. Kita akan buat ya untuk tubularnya atau handle yang bentuk spiral seperti ini. Di sini fondasi saya mulai dengan membuat chain 5, kemudian single crochet ya sampai 4 baris. Ini ada 4 single crochet untuk setiap barisnya seperti ini. Kemudian ikuti videonya nanti, tinggal klik di description box. Nah, di sini kita akan tutup untuk titik sambungan yang ini ya, jadi tidak kelihatan ya teman-teman. Oke, kita akan jahit seperti biasa. Di sini jahit tangan saja. Untuk tali kita akan buat di sini chain ya. Kita buat slip knot terlebih dahulu, kemudian kita buat chain. Setelah membuat 138 chain seperti ini, selanjutnya kita akan membuat slip stitch di stitch kedua setelah hook 1 2. Setiap stitch kita akan isi dengan slip stitch ya sampai ke ujung. Sekarang kita akan
masukkan ya, ini posisikan yang paling tengah ya. Ikutin yang di sini, ambil yang di sini, kemudian loncat 8 ya. Kita untuk masuk stringnya seperti ini. Nah, di sini kita sudah selesaikan untuk tas kita. Label nama juga sudah terpasang di sini, begitu juga dengan handle tas ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan untuk tali selempang jika memang dibutuhkan. Dan kurang lebih untuk penampakan akhir di stoppernya seperti ini. Nah, teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya.